Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa yang berbahagia, kita akan bincang-bincang santai seperti biasa menjelang buka puasa. KBRI Tunis pada bulan Ramadan tahun ini mempunyai program serba-serbi Tunisia bersama Gus Dubes. Ini dalam rangka mengenalkan kepada publik di tanah air tentang mengenal Tunisia, karena tidak banyak yang mengetahui negara yang indah dengan sejarah peradaban yang panjang ini. Lebih-lebih kami sebenarnya juga ingin mengenalkan sejauh mana hubungan bilateral di antara kedua negara, Indonesia Tunisia, sejak dirintis oleh Bung Karno tahun 1960 sampai sekarang. Tapi juga kita punya banyak sekali warga Indonesia di Tunisia yang sedang belajar di Universitas Zaytuna. Nah, episode kali ini kita secara lebih khusus akan bercerita tentang Universitas Zaytuna, bagaimana kuliah di Zaytuna, suka dukanya, apa kelebihannya. Di studio bersama saya telah hadir Ulung Partajaya. Ulung ini mahasiswa doktoral di Universitas Zaytuna, asal dari Cianjur, dan juga bekerja di KBRI Tunis. Jadi Ulung akan berbagi cerita lah kepada kita semua tentang Universitas Zaytuna. Siapa tahu putra-putri Bapak Ibu sekalian, pemirsa, ingin kuliah di Zaytuna. Nah, cocok sekali nonton episode kali ini. Assalamualaikum, Lung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kopiahnya sudah kopiah ulama Zaytuna. Nah, Ulung ini dulu S1-nya dari Al-Azhar Mesir di Kairo, sama dengan saya, tapi melanjutkan S2-nya di Universitas Zaytuna. Ceritakan kepada kami tentang Universitas Zaytuna. Kenapa kok dulu dari Kairo ke Zaytuna, itu gimana ceritanya itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cerita kronologi saya ke Tunisia itu, saya lulus Al-Azhar itu 2015. Kemudian dari Kairo langsung ke Tunis. Saat itu saya punya kenalan namanya Hamdi. Saya coba waktu itu zaman email ya, pakai email hubungan gitu untuk coba menjajaki. Itu Hamdi zaman itu udah di Tunis ya? Udah di Tunis ya, udah mahasiswa Tunis. Oh, S2 juga ya kalau nggak salah? S1 dulu. Oh, S1 ya? Oh, oke. Dulu sama saat saya datang itu 2000. Nah, saat itu intinya kata teman saya itu, bisa kita ke Tunis dan mendapat beasiswa waktu itu. Oh, beasiswa? Dulu waktu itu masih ada beasiswa, menurut penjelasan teman saya itu katanya ada beasiswa. Akhirnya langsung ke Tunis tuh. Saat itu untuk mendapatkan visa Tunis memang sulit seperti sekarang, yang saya tahu teman-teman katanya agak sulit untuk mendapatkan visa Tunis tuh. Akhirnya, nah setelah kesini. Itu ngurus visanya dari Jakarta atau dari Kairo? Dari Kairo. Oh, dari Kairo? Dari kedutaan Tunis Kairo. Oke. Ya. Ada sebagian orang yang pulang dulu ke waktu itu saya langsung ke sini. Nah, kemudian saat itu setelah sampai di sini, kita ngurus-ngurus ke istilahnya ta'lim ali di sini, dikti itu. Ternyata dari sekarang beasiswa udah putus katanya. Jadi nggak dapat beasiswa gitu. Akhirnya semula berharap ada beasiswa, ketika datang tidak ada beasiswa, dan akhirnya terdampar lah katakan di Indonesia. Itu singkatnya gitu untuk Tapi zaman itu apa yang tergambar tentang Universitas Zaytuna itu dulu apa zaman itu? Itu kan dari Al-Azhar yang kita tahu sejarahnya panjang, lalu kemudian pindah ke Zaytuna, itu apa gambaran dulu itu Zaytuna?
Ya jujur li ya kita saya sendiri waktu itu belum mengenal Tunisia. Zaytuna itu belum mengenal. Walaupun dia merupakan universitas tertua, lebih tua daripada Al Azhar ya, kalau lihat sejarahnya kan Universitas Zaitun itu 737, sedangkan Al Azhar 970-an. Artinya Tunisia lebih tua. Cuman waktu itu belum terkenal gitu Gus. Hanya karena tadi ingin mencoba istilahnya mencoba pindah dari Al Azhar yang sudah 5 tahun saat itu, ingin coba Indonesia, katanya mudah, dalam tanda petik mudah gitu. Akhirnya ya itu sampai ke Tunisia, dan setelah dijalani ternyata ada beberapa kendalanya ketika kita tidak dapat beasiswa. Akhirnya kita harus prihatin dan cari cari sampingan gitu. Saat itu kita masih sedikit ya, jadi mahasiswa saat itu hanya sekitar 13 orang. Wow. 13 orang, jadi baru satu rumah, dan itu pun jadi ketika ada acara dengan kita, alhamdulillah dekat dari KBRI sejak dulu ya, sejak sampai sekarang. Jadi kerasa sekali ketika kita dari Mesir kemudian ke Tunisia, antara kedekatan mahasiswa dengan KBRI itu ketika di Tunis lebih dekat. Ya, pemirsa ini harus kasih penjelasan. Nah, di Mesir itu, di Al Azhar itu, zaman saya saja, Ulung waktu itu sudah di atas tahun 2000-an. Saya lebih awal lah dari Ulung, karena saya pulang tahun 99. Zaman saya aja udah 5.000 mahasiswa. Ya, karena banyak. 5.000 mahasiswa. Tiba-tiba pindah ke Tunisia tahun 2005 itu cuma 13 orang. Itu kelihatan betul ya. Dan karena itu memang saya merasakan diri sebagai duta besar ketika saya di Kairo, dan saya sekarang menjadi duta besar di Tunisia, begitu sangat dekat dengan mahasiswa. Jadi waktu itu 13 orang. 13 orang. Dan semuanya di Zaytuna waktu itu. Di Zaytuna. Oke. Di Zaytuna. Jadi saat itu perempuannya cuma satu, yaitu waktu itu Mbak Ayat ya. Jadi ya cuma satu rumah. Jadi cuma 2 rumah dengan yang perempuannya itu. Waktu itu tinggalnya tetap di kawasan Makol Zaim seperti sekarang? Di Makol Zaim, di bawah daerah Makol Zaim, cuma di daerah bawah. Jadi kalau dari masjid itu, Masjid Hawa ya, itu ke bawah lagi, di situ kita tinggal. Dan dulu itu kita tinggal itu di yang punya tuan rumahnya itu polisi. Jadi agak katakan aman lah gitu ya. Iya, pemirsa, saya juga harus menjelaskan karena saya sudah lumayan tahu peta warga negara WNI pernah mahasiswa, karena saya sering sejak awal saya pertama kali datang saya langsung ke kawasan Makol Zaim. Kawasan Makol Zaim ini adalah kawasan yang dekat dengan Universitas Zaituna. Jadi memang tinggal jalan kaki. Beda dengan kami yang yang dulu di Al Azhar misalnya. Saya tinggalnya di Haisamin, jauh sekali, sekitar ya mungkin 20 kilo loh. Dulu di Kairo tinggal di mana? Pertama di bawah Talisa, kemudian di asrama. Ya. Jadi kita bisa cerita lah. Dan sekarang kalau di Tunisia itu tempat tinggal mahasiswa dengan kampus itu tinggal jalan kaki. Nah, sekarang setelah kemudian waktu itu masuk ke Zaytuna, apa kesannya ketika kan punya 2 pengalaman nih di Al Azhar dan di Zaytuna? Apa pesannya? Kesannya waktu itu gimana tentang Zaytuna? Di Zaitun itu dulu memang niatnya inginkan Al Azhar itu terkenal lama, katanya kuliahnya lama, jadi ke Zaituna mudah-mudahan lebih mudah gitu. Ternyata Gus Soba ada perbedaan di dalam metodologi khususnya ya. Jadi kalau perbedaannya itu yang saya pahami, ketika kita di Al Azhar terpaku kepada diktat ya, walaupun bisa boleh kita menambahkan pendapat atau dari buku yang lain, sedangkan di Zaitun ini tidak gitu. Kemudian adanya pengetatan dalam absensi. Jadi kalau dulu kan artinya mahasiswa kalau di Al Azhar kita boleh nggak datang ke kampus. Nah, kalau di sini kalau nggak hadir ke kuliah itu memang nggak bisa ikut ujian, betul? Kalau 5 kali tidak hadir, kalau nggak salah tidak boleh mengikuti ujian. Wow. Jadi kemudian juga ada
yang seperti ada pembatasan dari ini Gus, ada pembatasan dari jumlah kelas mahasiswa per kelas begitu. Wah. Jadi kalau sekarang kan sekitar 25-an lah. Kalau di Al-Azhar kan suatu sholah itu sampai nggak kedengeran, kita kadang dokter jelaskan apa begitu. Wah, itu bahkan saya ingat tuh ada yang ribuan itu. Betul. Itu ada tadi metodologi, jadi seperti tulisan ilmiah lah, ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian opini, kemudian kesimpulan, seperti itu. Artinya sistemnya sebenarnya lebih modern. Betul, lebih modern, betul. Lebih modern Seperti di Eropa lah, di universitas Eropa yang lebih modern. Seperti universitas lain di Indonesia juga gitu. Betul. Waktu datang ke Zaytuna itu mengalami kendala, harus apa? Adaptasi apa yang harus kita lakukan supaya pemirsa ini tahu kalau mau kuliah di sini itu apa yang harus dipersiapkan? Mungkin untuk pemirsa di Indonesia yang kalau kita dari Mesir ke Tunis tidak terlalu terkendala ya. Kalau misalkan dari Indonesia ke Tunis, pasti yang paling harus kita beradaptasi adalah dingin ya, musim. Jadi bagaimana ketika kita musim ujian, musim dingin itu harus berselimut, tuh kan? Kemudian harus bangun malam misalkan belajar. Itu yang saya rasakan. Jadi dingin, kemudian pas musim dingin memang, jadi itu mungkin untuk dipersiapkan harus pastinya selimut ya, kemudian pakaian tebal itu mungkin. Dan itu sistemnya kayak Al-Azhar ya, kalau nggak naik tingkat harus ngulang lagi dari awal? Ngulang juga, cuman mengulangnya kan kalau S2 Al-Azhar itu ketika itu misalnya kita ada 5 madah tidak lulus, diulang semua walaupun hanya tidak lulus lisan misalkan. Kalau ini cuman madah atau mata kuliah yang tidak lulus saja. Oh, itu jadi bedanya ya. Lebih mudah sih Iya. harusnya. Jadi selain musim misalnya yang tidak sama dengan kita, apalagi yang harus dipersiapkan kalau orang ingin kuliah di Zaytuna? Mungkin bahasa Gus. Nah, zaman saya itu kuliah S1 itu 4 tahun karena ada persiapan bahasa. Nah, ketika teman-teman kita yang kuliah kemudian persiapan bahasanya bagus, kebanyakan itu naik tingkatnya secara umum lancar atau bagus begitu. Nah, sekarang setelah mulai tahun 2014 mungkin ya, atau 2000 berapa, persiapan bahasa itu tidak ada, jadi hanya 3 tahun gitu. Dan itu kendala mungkin beberapa kawan-kawan yang katakan adaptasi bahasa, karena ketika kita bisa bahasa Fusha di Indonesia, belum tentu memahami ketika mendengarkan ceramah dosen atau penjelasan dosen begitu. Dengan bahasa Darija ya, bahasa asli Tunis ya. Iya, saya dulu waktu di kuliah di Al-Azhar itu cukup lama beradaptasi karena dosen itu sebagian besar menggunakan bahasa Amiyah, bahasa khas orang-orang Mesir tradisional. Kalau di sini aspek bahasa ya, bahasa juga. Itu. Apalagi kalau orang ingin kuliah di Zaytuna yang kira-kira harus dipersiapkan. Selain bahasa, kemudian saya kira itu yang paling penting ya, karena untuk yang lainnya seperti biaya kita untuk di Tunisia sangat katakan sangat murah ya. Kalau kita mengikuti kuota dari Ta'lim Ali yang jumlahnya itu kalau tidak salah 30 orang per tahun. Jadi 30 orang itu rinciannya 20 orang untuk S1, kemudian 10 orang untuk S2 dan S3, itu tanpa biaya, dalam tanda petik tanpa biaya, hanya membayar daftar ulang sebesar 300.000 untuk S1 dan 500.000 untuk S2 dan S3 begitu. Dan yang lainnya seperti fasilitas itu juga sudah layak, baik ya. Seperti asrama kalau mau di Mabit, kemudian fasilitas transportasi. Jadi pemerintah sangat memberi dukungan kepada mahasiswa baik asing ataupun Tunis dalam hal masalah transportasi ini. Mahasiswa boleh membeli ishtirok atau abonnement kartu, baik kartu bis atau kartu kereta.
Dan itu hanya waktu zaman saya 150.000, sekitar 150.000 itu untuk 1 tahun Gus Bos. Bisa kalau kita punya kartu itu, misalkan kita kartu bis nih, mau kemana aja dengan menunjukkan kartu itu gratis, atau kartu metro. Jadi untuk yang lainnya tadi, kemudian kesehatan gratis bagi mahasiswa baik asing ataupun Tunis ketika kita mau berobat. Itu hanya bayar administrasi sebagai ya mungkin administrasi sekitar berapa dinar begitu, 5 dinar. Dan untuk pengobatan apapun gratis begitu. Untuk yang lainnya itu aja. Iya, saya itu beberapa kali datang ke Zaytuna, termasuk dalam beberapa hari ini, karena banyak sekali mahasiswa kita yang sedang ujian sidang S2 itu. Dan memang itu kesannya ya yang saya terima ketika ketemu dosen-dosen itu sangat menghargai duta besar ya. Betul. Dan saya kira mahasiswa-mahasiswa kita itu betul-betul dipuji. Nah, pengalaman ulung kuliah di Zaytuna itu bagaimana itu membangun kesan itu sehingga saya sendiri itu mendapatkan manfaat dari nama harum Indonesia itu. Dulu waktu masih sedikit, sejak masih 13 orang ulung datang ke sini, itu bagaimana membangun kesan Indonesia itu bagus gitu, dan mahasiswanya bagus, itu kan tidak mudah. Ya. Kesan orang Tunis terhadap Indonesia secara umum memang baik ya, karena itu tadi dari proklamator kita Pak Soekarno, Istri Soekarno. Adapun kesan baik terhadap mahasiswa Indonesia, karena pertama orang Indonesia itu ramah-ramah, kemudian disiplin, ramah, disiplin. Jadi ketika gaulnya pun orang Indonesia itu terkenal ramah gitu Gus. Jadi kayak teman-teman Afrika atau orang Tunis, orang Indonesia tuh dia dekat gitu. Berbeda dengan orang Afrika marah sering misalkan kalau udah marahnya kan, kalau orang Indonesia tuh kayaknya sulit untuk marah gitu. Jadi itu yang dipengen oleh teman-teman kita. Sangat sabar ya. Sabar ya. Sehingga kesananya itu ditambah lagi ketika misalkan haji itu kan udah ma'ruf ya. Kalau misalkan Indonesia, kalau lihat haji katanya, masya Allah, pakai seragam segala macam, udah pastilah Indonesia itu pasti kenal Indonesia. Itu mungkin Gus Bos. Iya, dan memang itu saya luar biasa. Saya berterima kasih sebagai duta besar, terima kasih kepada para mahasiswa kita di sini. Betul-betul ini memudahkan diplomasi untuk mengenalkan Indonesia, sehingga saya pun sebagai duta besar harus menunjukkan satu sikap yang ramah, senyum, dan setiap saya bertemu dengan para guru besar di Zaytuna, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi, penghargaan terhadap Indonesia dan mahasiswa kita di Tunisia. Kalau dari segi dosen-dosen, ini enaknya ulung pernah kuliah di Al-Azhar, kemudian kuliah di Zaytuna. Bisa dibagikan kepada pemirsa kita di tanah air kualitas dari dosen-dosen di Zaytuna ini. Untuk dosen-dosen di Zaytuna, dari segi kedekatan juga sebenarnya dengan mahasiswa itu dekat, mereka itu sama dengan di Al-Azhar juga. Cuman kalau di sini lebih dekat lagi saya kira, karena sampai ada dosen yang mau ke rumah gitu. Bahkan ngundang kita ke rumah beliau untuk sekedar buka puasa gitu. Itu dekatnya dosen-dosen dengan mahasiswa, khususnya mahasiswa Indonesia. Sampai ada beberapa tokoh ya, bahkan setiap yang saya tahu setiap tahun kalau tidak salah memberikan sumbangsinya kepada anak-anak mahasiswa Indonesia. kita ya. Iya, mahasiswa kita setiap tahun begitu. Untuk dosen-dosennya sendiri selama ini cukup baik Gus Bos ya, sangat qualified. Hanya waktu zaman saya kan berbeda dengan sekarang nih. Zaman saya tuh memang masih Ben Ali waktu itu, jadi dalam hal keagamaan tidak seperti sekarang, karena ada dulu dosen yang belajar
ngajar tafsir, tapi beliaunya mohon maaf tidak ini gitu, tidak berhijab dulu. Oh. Ya, itu mungkin itu salah satu apa ya, tapi sekarang saya lihat beliau sudah berhijab dan masih mengajar Al-Qur'an juga. Itu karena dulu kan perbedaan itunya pemerintahannya sangat ketat untuk masalah pakaian begitu kan. Iya, memang saya ya karena udah sering mendengarkan ujian sidang mahasiswa pascasarjana di Zaytuna, otomatis saya ya karena saya sampaikan pada mereka saya lulusan dari Al-Azhar Mesir dan mereka sangat menghormati karena hubungan antara Al-Azhar Mesir dengan Zaytuna Tunis ini begitu sangat dekat dan saya mengerti apa yang mereka perbincangkan, standar akademisnya, dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa beruntunglah WNI warga kita yang punya kesempatan untuk kuliah di Universitas Zaytuna seperti Ulung ini, dan banyak sekali karena memang dari segi keramah tamahan, dari segi kualitas dosen-dosennya memang dengan standar akademis yang sangat tinggi, dengan bahasa Arab yang saya kira setara dengan Al-Azhar, karena saya tahu orang-orang Mesir mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang sangat bagus itu. Nah, kalau bahasa Perancis, karena di Tunisia ini salah satu kelebihannya yaitu bahasa Perancis, karena setiap warga Tunisia pasti berbahasa Arab dan berbahasa Perancis. Itu katanya konon dosen-dosen ada yang juga selalu kalau ngajar tuh bahasanya campur Arab dengan Perancis ya. Betul. Jadi karena udah terbiasa dengan bahasa Perancis, mereka kadang-kadang baca bahasa Arab itu digabung dengan bahasa Perancis gitu. Misalkan kalau kita selesai ya naktafi bihadzal qadar d'accord gitu. Sama-sama kayak d'accord, bong kayak gitu. Jadi karena terbiasa gitu. Sudah menjadi. Oh, lu bisa bahasa Perancis nggak? Belum gitu. Dikit-dikit. Saya sebagai duta besar, sejak saya datang ke sini udah 3 bulan, saya sudah minta kepada para mahasiswa, pada warga saya di sini untuk belajar bahasa Perancis karena ini sangat kesempatan sekali. Kalau kita belanja itu mau bayar di toko-toko itu, di swalayan di mana itu bahasa angkanya itu bahasa Perancis. Saya sudah kursus 2 bulan masuk 3 bulan, insya Allah 5 bulan saya bisa bahasa Perancis. Insya Allah fasih setelah 5 bulan saya belajar bahasa Perancis karena saya senang belajar. Dari itulah salah satu keistimewaan, kelebihan kalau kita kuliah di Zaytuna ini, kita bisa juga menguasai bahasa Arab, hazana, peradaban, turosnya, tapi juga kita juga bisa mengenal bahasa Perancis, dan bahasa Perancis itu ya juga menjadi salah satu bahasa peradaban modern yang ada di daerah di Tunisia ini. Jadi apa pesan-pesannya bagi warga kita di tanah air yang punya minat, orang tua untuk kuliah di sini, apa pesan-pesan Ulung kepada pemirsa kita ini? Bagi kawan-kawan yang berminat untuk kuliah di Tunis, niat itu harus layak dilaksanakan karena sekarang Tunis lebih baik ya dalam hal dari sebelum saya saat itu. Jadi ada beberapa fasilitas yang bisa dipertimbangkan, dari mulai biaya kuliah yang murah, kemudian fasilitas transportasi, kemudian ada untuk mat'am jami'i yang sudah dibahas bahwa dengan Rp1.000 dapat makan enak gitu kan. Kemudian metodologi yang lebih modern dibanding dengan Al-Azhar. Kemudian satu lagi pengetatan dalam hal kuliah atau
diharuskannya, diwajibkannya untuk kuliah, dan ini bisa memotivasi kita dalam berangkat kuliah gitu. Ketika musim dingin misalkan, itu yang beratnya di musim dingin sebenarnya dalam hal itu. Jadi bisa untuk ke jalurnya bisa melalui PPI atau jalur PPI atau jalur KBRI untuk pendaftarannya, dan ataupun persyaratan-persyaratannya diantaranya sama seperti ijazah sebelumnya, ijazah, kemudian SKCK, kemudian paspor, kemudian TOEFL ya, TOEFL-nya harus minimal kalau nggak salah 70 gitu. Untuk ke pendaftaran bisa melalui PPI dan atau KBRI, dan biasanya dibuka bulan Juni September. Jadi mulai pendaftaran biasanya mulai Juni sampai September untuk ke pendaftaran mahasiswa baru. Iya. Jadi sangat terbuka kesempatan kepada seluruh warga Indonesia di tanah air untuk melanjutkan kuliah di Universitas Zaytuna ini. Universitas yang dengan sejarah yang panjang, dengan standar kuliah yang sangat bagus, dan tentu KBRI Tunis, di mana saya sekarang menjadi kepala perwakilan di sini, akan betul-betul memberikan perhatian terhadap WNI, dan saya sudah menyampaikan kepada segenap mahasiswa untuk belajar sungguh-sungguh ya, untuk belajar sungguh-sungguh, gunakan kesempatan, terutama ya kemampuan berbahasa Arabnya, karena penting sekali kuliah di kampus yang memang bahasa yang digunakan bahasa Arab. Dan sampai lalu juga belajar bahasa Perancis. Saya sedang kursus belajar bahasa Perancis, memotivasi teman-teman mahasiswa supaya belajar bahasa Perancis. Terima kasih Lung atas waktunya. Pemirsa yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara Serba-Serbi Tunisia bersama Aku Dubes ini. Mudah-mudahan memberikan informasi kepada seluruh warga di tanah air. Insya Allah putra-putri Bapak yang kuliah di sini, insya Allah aman, insya Allah dapat kuliah. Kami dari KBRI Tunis memberikan perhatian yang penuh, yang lebih terhadap para WNI, karena itu tugas bagi kami pelindungan WNI. Dan tentu di masa mendatang kita berharap bahwa ada perhatian yang lebih, ada peningkatan kualitas. Itu yang sedang kami pikirkan dari KBRI Tunis. Itulah kira-kira kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.